Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Seza Rifsa Hadi Anugrah. Saya di sini ingin menjalani tugas UTS dari mata kuliah Rekayasa Perangkat Lunak Sistem Informasi dari dosen penguji Pak Agung. Dan di sini ada 3 soal dan saya akan menjawab lewat video. Nomor satu itu jelaskan tahapan di dalam SDLC. Jadi tahapannya itu ada 11 kalau tidak salah. Ya, ada 11. Tahapannya ada 11. Pertama itu adalah inisiasi. Inisiasi itu adalah pembuatan proposal tentang proyek perangkat lunak. Jadi yang paling awal itu adalah inisiasi. Jadi dibuat dulu proposalnya tentang proyek perangkat lunak yang ingin dibuat. Kedua yaitu pengembangan konsep sistem, yaitu kegiatan untuk menjelaskan mengenai lingkup konsep yang akan dikerjakan. Jadi pengembangannya itu kegiatannya itu untuk menjelaskan mengenai lingkup konsep yang nantinya akan dikerjakan. Yang ketiga adalah sistem planning atau perencanaan sistem. Jadi sebelum masuk ke tahap berikutnya, maka harus direncanakan dulu sistemnya. Keempat, ada analisis sistem. Jadi sistemnya setelah direncanakan, maka dianalisa sistemnya. Lalu desainnya untuk desain sistemnya bagaimana agar enak dilihat dan mudah dipakai. Lalu berikutnya ada perancangan desain, seperti yang saya bilang tadi, untuk memudahkan pemakaian dan lain-lain. Lalu ada pengembangan setelah desain dan juga sudah dirancang sebagus itu, maka adanya pengembangan. Lalu berikutnya ada integrasi dan pengujian, lalu ada implementasi, ada operasi dan pemeliharaan, dan yang terakhir adalah disposisi. Baik, nomor 2. Saya di sini disuruh untuk menjelaskan perbedaan dari mode sistem prototype, waterfall, spiral, dan RAD. Kalau prototype itu seperti yang sudah dituliskan di sini, metode ini merupakan model awal atau rancangan sementara atau masih membutuhkan berbagai penyesuaian sebelum dinyatakan telah memenuhi hasil yang diinginkan. Jadi prototipe itu emang masih dasar banget. Jadi emang model awalan, masih rancangan sementara yang nantinya akan digunakan. Yang kedua ada waterfall. Metode ini merupakan metode pengembangan perangkat lunak tradisional yang sistematis. Yang ketiga ada spiral. Metode ini adalah metode yang menggabungkan dua metode tadi yang sudah saya sebutkan. Jadi dari prototipe yang sudah saya jelaskan, waterfall yang sudah saya bacakan, maka kedua mode sistem itu digabungkan, maka jadilah proses yang namanya metode spiral. Dan terakhir RAD merupakan singkatan dari Rapid Application Development. Metode ini juga menggunakan pendekatan literasi dan inkremental, tetapi menekankan pada tenggat waktu dan efisiensi biaya yang sesuai dengan kebutuhan. Jadi harus pas antara biaya dan kebutuhannya, jangan kelebihan ataupun kekurangan. Ketiga, atau soal yang terakhir itu adalah buatlah contoh aplikasi di sekitarmu. Ya, saya mau ambil contoh dari aplikasi. Saya bacakan aja singkatnya soalnya. Buatlah contoh aplikasi di sekitarmu. Model pengembangannya apa yang dipakai, dan jelaskan tiap langkah step yang digunakan. Saya di sini akan mengambil contoh aplikasi Notepad
Notepad ya, Notepad biasa atau Notepad plus plus. Ini saya pakai biasanya untuk tugas tugas perkuliahan. Contoh dari aplikasi lain dan cara model pengembangannya itu. Jadi dari Notepad itu yang tadinya hanya sebatas kertas kosong atau file kosong, di situ nanti bisa diisikan script yang sesuai dengan script yang dapat dibaca oleh aplikasi itu sedemikian rupa, didesain dan juga nantinya disiapkan, dirancang. Maka setelah itu semua, maka Notepad dapat digunakan semestinya, yaitu menjalankan script yang sudah dibuat oleh user. Dan jelaskan tiap langkahnya. Langkah-langkahnya itu pertama adalah kertas kosong, lalu nanti kita file new, nama filenya masih acak, mungkin untilat 1. Kita memasukkan script-scriptnya, script apapun itu, bisa membuat nama, memasukkan data, buat form dan semacamnya. Terus sampai situ kita save itu bisa save HTML, bisa dan semacamnya. Lalu sampai akhirnya dapat dibuka di browser ya, di aplikasi browser, dan juga bisa disambungkan ke phpMyAdmin dan sebagainya. Step yang digunakan sudah juga. Kesulitan apa yang kamu rasakan sebagai pengguna aplikasi tersebut? Kesulitannya itu ya, terkadang saya lupa script-scriptnya yang seharusnya saya jalankan, dan juga kadang saya merasa sudah benar sama script yang saya jalankan, sampai akhirnya ketika saya jalankan ternyata masih belum maksimal, masih belum betul semua, masih ada kesalahan-kesalahan sedikit yang tidak saya ketahui. Dan itu menurut saya adalah sebuah yang saya jadikan sebagai sedikit sulit ya untuk ngecek gitu. Mungkin kalau Notepad plus plus itu bisa kebantu sama warnanya, karena emang bisa sekalian dibantu. Tapi kalau Notepad biasa itu benar-benar harus nyari sendiri koma titiknya yang salah yang mana. Oke, mungkin dari saya itu aja. Kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.